Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Sejumlah investor dalam negeri yang tidak tergabung dalam konsorsium Nusantara akan mulai mengucurkan investasinya di ibu kota Nusantara pada tahun ini guys. Di antaranya ada grup Wings, Jarum, hingga kelompok usaha milik Sukanto Tanoto. Investor dalam negeri itu memang saat ini tidak tergabung ke dalam konsorsium Nusantara, meskipun mereka kerap terlibat dalam pembahasan investasi di IKN Nusantara. Perlu Anda ketahui bahwa grup-grup itu sejak awal tak masuk daftar konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan guys. Sebagai informasi, konsorsium Nusantara terdiri dari 10 investor yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. 10 investor tersebut antara lain, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group guys. Meski tak tergabung dalam konsorsium, dipastikan perusahaan-perusahaan itu tetap diberi ruang untuk berinvestasi di wilayah ibu kota baru Indonesia itu guys. Perusahaan-perusahaan itu telah mendapatkan permintaan izin untuk ikut berinvestasi di lahan IKN Nusantara. Namun, kelompok usaha yang tidak tergabung dalam konsorsium Nusantara itu meminta lahan yang luas untuk investasi di IKN Nusantara. Maka, saat ini Menteri Bahlil mengaku sudah bekerja sama dengan otoritas IKN Nusantara untuk mencarikan lahan investasi mereka, di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Pada pertengahan tahun lalu, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono juga sudah membeberkan soal rencana investasi Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma dan konglomerat Sukanto Tanoto di IKN Nusantara. Menurut dia, rencana investasi dua orang tajir itu meliputi banyak hal, namun masih dalam pembahasan. Rencana investasi Aguan dan Sukanto di IKN Nusantara itu beragam, tidak hanya konsorsium milik Aguan yang berminat di IKN Nusantara guys, namun masih banyak lagi konsorsium bisnis yang sudah menyampaikan minatnya berinvestasi di IKN Nusantara. Semua rencana investasi itu masih dalam proses pembahasan. Pembahasan itu diantaranya mengenai alokasi lahan yang ada di IKN Nusantara. Misalnya 300 hektar mereka maunya dekat daerah hijau atau minta di depannya ada telaganya, nah yang seperti ini ada prosesnya guys. Meski demikian, Bambang masih enggan membeberkan nilai investasi yang akan dilakukan oleh dua konglomerat ini. Dia mengatakan masih menunggu rencana investasi ini benar dilakukan. Masih menunggu hitam di atas putih guys. Sedangkan untuk investor dari luar negeri, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investor asing akan masuk ke IKN Nusantara pada klaster kedua guys. Pasalnya, pada klaster pertama, pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri. Untuk memperkuat iklim investasi di IKN Nusantara, Bahlil mengatakan, Presiden Joko Widodo membentuk tim percepatan investasi guys. Di situ akan secara komprehensif untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholders, termasuk dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, hingga investor. Diharapkan lewat tim percepatan investasi tersebut, persoalan investasi di IKN Nusantara bisa lebih mengerucut dan mudah diselesaikan. Kita berharap semoga dengan banyaknya investor yang masuk, pembangunan IKN Nusantara segera terwujud dan bisa ditempati.